Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kolam segaran tersebut. Kolam ini merupakan salah satu dari 30 waduk kuno peninggalan Majapahit yang masih dapat kita saksikan. Kolam ini berbentuk persegi panjang 375 meter, lebar 125 meter, dinding setinggi 3,16 meter, sementara lebarnya 1,6 meter. Kolam segaran ini digunakan sebagai tempat rekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri. Diceritakan apabila penjamuan telah usai, maka peralatan penjamuan seperti piring, mangkuk, dan sendok yang terbuat dari emas dibuang ke kolam untuk menunjukkan betapa kayanya kerajaan. Hai guys, kali ini kita lagi ada di Museum Trawulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa aja yang ada di Museum Trawulan ini. Yuk ikut. Museum Trawulan adalah museum arkeologi yang terletak di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trawulan. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari masa kerajaan Majapahit, akan tetapi koleksinya juga mencakup berbagai era sejarah di Jawa Timur, seperti masa kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singosari. Sejarah Museum Trawulan ini berkaitan erat dengan sejarah situs arkeologi Trawulan. Reruntuhan kota kuno di Trawulan ditemukan pada abad ke-19 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Jawa antara tahun 1811 sampai tahun 1816, yang melaporkan keberadaan reruntuhan candi yang tersebar pada kawasan seluas beberapa mil. Museum ini sendiri didirikan oleh Henry Maclean Pond, seorang arsitek Belanda sekaligus seorang arkeolog, serta berkat peran Bupati Mojokerto, Kanjeng Adipati Aryo Kromojojo Adinegoro. Museum ini baru secara resmi dibuka pada tahun 1987 dan bangunan museum ini sendiri mencakup lahan seluas 57.625 meter persegi yang menampung koleksi Museum Trawulan lama serta berbagai arca batu yang sebelumnya disimpan di Museum Mojokerto. Halo guys, sekarang kita berada di Kapuro Bajang Ratu yang terletak di Desa Tumon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Yuk ikuti saya biar bisa tahu gimana sejarah tentang candi ini. Mojokerto, sekitar 3,5 km dari Candi Muringin Lawang dan sekitar 600 meter dari Candi Tikus. Candi ini masih menyimpan banyak hal yang belum diketahui secara pasti, baik mengenai tahun pembuatannya, raja yang memerintahkan pembangunannya, fungsinya, maupun segi-segi lainnya. Nama Bajang Ratu pertama kali disebut dalam Aude Kunding Verslek tahun 1915. Arkeolog Sri Suyatmi Satari menduga nama Bajang Ratu ada hubungannya dengan Raja Jayanegara dari Majapahit karena kata Bajang berarti kerdil. Menurut kitab Pararaton dari cerita rakyat, Jayanegara dinobatkan tak kala berusia bajang atau masih kecil, sehingga gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu melekat padanya. Mengenai fungsi candi, diperkirakan bahwa Candi Bajang Ratu didirikan untuk menghormati Jayanegara. Halo guys, kita lagi di Candi Tikus. Ini Candi Tikus. Di sini saya akan menjelaskan tentang Candi Tikus. Yuk ikuti. Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon, pada saat ditemukan, tempat candi tersebut berada merupakan sarang tikus. Candi Tikus yang semula telah terkubur dalam tanah ditemukan kembali pada tahun 1914. Akan tetapi dengan adanya miniatur menara, diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Bentuk Candi Tikus yang mirip sebuah petirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan, tempat pemandian keluarga raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asman Hakim, saya berada di Candi Kedaton. Diduga candi ini sudah ada pada abad ke-13. Dilihat dari bentuk Candi Kedaton, diduga bangunan ini dulunya merupakan rumah dari seseorang yang memiliki kedudukan yang cukup istimewa.
di masa kerajaan Majapahit. Mereka yang tinggal di kawasan ini biasanya memiliki gelar bangsawan. Nama Dusun Kedaton sendiri yang merupakan lokasi dari Candi Kedaton memiliki arti kerajaan dan singgasana. Hal ini mengindikasikan bahwa Dusun Kedaton merupakan kompleks tertutup yang menjadi kediaman raja, anak-anak raja, dan keluarga kerajaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah di Pendopo Agung Trowulan. Nah, saya akan menjelaskan sejarah tentang Pendopo Agung di Trowulan. Yuk, ikuti saya. Patung Buddha merupakan asimilasi budaya Hellenisme dari bangsa Yunani. Pada awalnya, di ajaran agama Buddha tidak ada maksud untuk mendirikan patung. Namun setelah bangsa Yunani masuk ke India dengan budaya Hellenisme, mereka mulai membentuk image Buddha dalam wujud patung. Karena terbukanya jalur sutra, patung Buddha tidur merupakan patung yang menggambarkan Buddha Gautama. Patung tersebut memiliki panjang kurang lebih 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter, yang dibuat menggunakan bahan baku beton. Sekian vlog dari kelompok kami. Indonesia tanah air kata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejati